warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila, perawat ahli pertama dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS 2026, Angkatan 14 dari BPPK Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview terkait agenda 1 modul 1 yang berisi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam modul ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Wawasan kebangsaan sangatlah penting bagi ASN, karena ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat pemersatu bangsa. ASN yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 tidak akan mudah terpengaruh oleh paham radikal, intoleran, atau anti negara. ASN yang berpegang teguh pada nilai Bhinneka Tunggal Ika akan mampu melayani masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan budaya tanpa diskriminasi. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN dapat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan globalisasi dan keberagaman masyarakat. Materi yang kedua adalah kesadaran bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 3, terdapat 5 dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. Contohnya, menggunakan produk-produk lokal yang merupakan hasil karya bangsa. Nilai yang kedua, yaitu sadar, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai aturan perundang-undangan. Nilai yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya apa? Yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Contohnya, menjaga kesehatan fisik maupun psikis melalui pola hidup sehat. Untuk materi yang ketiga yaitu sistem administrasi NKRI. Jenis-jenis sistem administrasi NKRI dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kekuasaan, tingkat pemerintahan, bidang urusan, dan pula kewenangan. Semuanya itu bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan sistem tata kelola, sistem administrasi negara terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Sentralisasi, yaitu sistem administrasi di mana kewenangan, baik politik dan administrasi, sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Contohnya, Indonesia di masa Orde Baru. Yang kedua, desentralisasi, yaitu sistem administrasi di mana pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah otonom. Contohnya, pilkada dan peraturan daerah. Dan yang ketiga yaitu dekonsentrasi, yaitu sistem pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pusat di daerah sebagai wakil pusat. Contohnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam membahas NKRI, kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi karena adanya proses yang dinamis dan berlangsung lama. Oleh karena itu, kita sebagai ASN perlu menghayati dan memahami prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme, di mana kita mencintai bangsa sendiri tanpa harus merasa lebih unggul atau memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kita sebagai warga negara Indonesia tetap memiliki kebebasan dan tanggung jawab pada dirinya tanpa melupakan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki perasaan senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta bertekad mencapai pembangunan nasional. Dan terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi dapat dilakukan dengan cara mengisi kemerdekaan, serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.